Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul di Zoom kali ini untuk sama-sama mudzakarah ilmu agama tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan semua nama-nama Allah Ta'ala itu menunjukkan kesempurnaan bagi Allah Ta'ala. Nah, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, Walillahil asma'ul husna. Dan bagi Allah Ta'ala al-asma'ul husna. Artinya nama-nama yang menunjukkan kesempurnaan bagi Allah Ta'ala. Baik. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan. Dan sebelum kita lanjutkan, marilah kita sama-sama mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mengikuti mudzakarah ilmu agama pada kesempatan kali ini. Saya agak lupa sampai mana yang sebelumnya. Mungkin Al-Ali mungkin sekarang ya. Jika ada yang ingat kasih tahu. Kalau enggak kita mulai dari Al-Ali. Ya, kita mulai dari Al-Ali terlebih dahulu. Nah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Al-Aliyyu ya. Huwa alladhi ya'lu ala khalqihi biqahrihi wa qudratihi wa yastahilu wasfuhu birtifa'il makan li'annahu ta'ala munazzahun 'anil makan li'annahu khaliquhu. Qala Ibnu Manfurin fi lisanil Arab al-ala'u ar-rif'atu. Qala ta'ala wa huwal 'aliyyul 'azim. Nah, Al-Aliyyu. Nah, di antara nama Allah Ta'ala adalah Al-Ali. Huwallazi ya'lu ala khalqihi. Allah Ta'ala yang maha tinggi atas para hambanya, atas para makhluknya. Ya, biqahrihi, ya, dengan menundukkannya, wa qudratihi, dan dengan kekuasaannya. Wa yastahilu wasfuhu birtifa'il makan, dan mustahil mensifati Allah Ta'ala dengan tinggi tempatnya. Li'annahu ta'ala munazzahun 'anil makan. Karena Allah Ta'ala maha suci dari tempat. Li'annahu khaliquhu. Karena Allah Ta'ala adalah pencipta tempat. Jadi Al-Ali bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kan biasa diterjemah dengan maha tinggi. Ya. Maka di sini makna dari Al-Ali
Ya. Kemudian atau sifat al-ulu bagi Allah Ta'ala itu adalah uluwur rutbah. Lal makan. Maknanya adalah ketinggian derajat, bukan ketinggian tempat. Ya. Dan di sini ya banyak disalah fahami oleh orang-orang di luar ahli sunnah wal jamaah, ya, yang mereka mengatakan Allah Ta'ala berada di arah atas atau duduk di atas. Nah, mereka ya di antara yang mereka ambil sebagai dalih, ya, sebagai dalih atas perkataan mereka adalah nama Allah Al-Ali. Al-Ali. Ya, kata mereka Allah Maha Tinggi, ya berarti tinggi di atas. Atau sifat Allah Ta'ala Al-Ulu. Ya, mereka bilangnya ulu. Allah Maha Tinggi, ya berarti ya di atas. Ya. Padahal ya, para ulama ya telah menjelaskan yang dimaksud dengan al-ulu, yang maksud dengan maha tinggi di sini adalah maha tinggi derajatnya. Dan ini dikatakan oleh ulama-ulama tafsir seperti itu. Maha tinggi derajatnya, bukan maha tinggi tempatnya. Jadi tingginya tempat itu bukan sesuatu yang menjadikan, bukan sesuatu yang menjadikannya menjadi mulia. Ya, tingginya sebuah tempat itu belum tentu tingginya suatu tempat itu tidak menjadikan seseorang menjadi mulia. Nah, contohnya apa? Para malaikat itu tempatnya di langit. Sedangkan para nabi ya, tempatnya di muka bumi. Tetapi walaupun seperti itu, semua ulama sepakat bahwasanya para nabi itu jauh, ya, bahwasanya para nabi itu lebih mulia daripada para malaikat Allah. Ya. Dalam hal ini mereka selalu bilang ulu. Ya, mudah mereka ngarang kitab sifatul ulu fi haqqillah. Jadi sifat al-ulu pada hak Allah Ta'ala. La haula wa la quwwata illa billah. Nah, makanya di sini ya kita katakan kata al-ulu di sini tidak bermakna bahwasanya Allah Ta'ala itu tinggi tempatnya. Karena tempat itu adalah sifat yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Nah, bertempat itu adalah sifat yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala yang menciptakan tempat dan Allah Ta'ala tidak butuh kepada tempat. Yang menciptakan tempat itu adalah Allah. Dan Allah Ta'ala tidak butuh kepada tempat. Makanya orang yang mengatakan mensifati Allah Ta'ala dengan tempat, dia itu telah mensifati sifat berubah bagi Allah Ta'ala. Berubah dari asalnya tidak bertempat, kemudian menjadi bertempat. Kan begitu. Saya ulangi lagi, orang yang mengatakan Allah Ta'ala itu bertempat,
Orang ini telah menisbatkan sifat berubah bagi Allah. Nah, berubah yang asalnya ada tanpa bertempat, ya, sebelum Allah menciptakan tempat. Kemudian setelah Allah menciptakan tempat, Allah Ta'ala berubah menjadi bertempat. Nah, jadi mereka kan begitu jadinya. Dan hal ini suatu kekufuran. Ya, kita katakan pada mereka, ya, ini pertanyaan ini bukan untuk mereka jawab. Pertanyaan yang akan saya katakan ini bukan untuk mereka jawab, dan biarkan mereka jawab, langsung kita yang jawab. Ini pertanyaan untuk membantah mereka. Ya, jadi kalau mereka bilang seperti itu, kita katakan, Allah Ta'ala berubahnya Allah Ta'ala, ini menurut kalian ya, merubahnya Allah Ta'ala dari asalnya tidak bertempat menjadi bertempat setelah menciptakan tempat. Ini perubahan menuju kepada kesempurnaan atau perubahan menuju kekurangan. Kan kayak gitu. Jadi perubahan tersebut ini menuju kepada kesempurnaan atau menuju kekurangan. Perubahan itu. Ya, kita lihat, ini bukan untuk mereka jawab. Kalau perubahannya itu menuju kepada kesempurnaan, adanya lebih sempurna bagi Allah Ta'ala ketika ia berada di atas arsy, contohnya. Artinya berubah kepada kesempurnaan. Berarti kalau kayak gitu, sebelum Allah Ta'ala menciptakan tempat, berarti Allah tidak sempurna. Dan ini kufur. Ya. Atau yang kedua, tadi dikatakan perubahan tersebut perubahan menuju kekurangan. Ya, berarti ia mensifati Allah Ta'ala dengan sifat kekurangan. Dan ini juga kekufuran. Nah, makanya di sini sama sekali tidak masuk akal kalau dikatakan Allah Ta'ala itu berada di arah atas. Nah, cuma ini seandainya hal ini difikirkan dengan akal saja, nah itu sebenarnya bisa sampai. Ya. Nah, cuma ya banyak orang yang tidak mau pakai akalnya. Ya, akalnya dianggurin. Nggak mau mikir. Allah Ta'ala, ya, sebelum Allah Ta'ala menciptakan tempat, itu kan bisa diterima oleh akal bahwa kalau sebelum Allah Ta'ala menciptakan tempat, itu kan masuk akal jika dikatakan Allah Ta'ala ada tanpa tempat sebelum Allah menciptakan tempat. Ya, demikian juga masuk akal ketika kita katakan Allah Ta'ala ada tanpa tempat setelah Allah menciptakan tempat. Enggak gitu. Kemudian nama yang berikutnya adalah Al-Kabir. Al-Kabir. Al-Kabiru huwal jalilu kabirus sya'ni. Ya, Allah Ta'ala yang mulia, besar derajatnya, yaitu kekuasaannya,
Makanya di sini dibilangkan wallahu akbar. Apa makna Allahu akbar? Ma'nahu annallaha akbaru min kulli syai'in qadra. Maknanya Allah Ta'ala itu lebih besar dari segala sesuatu kekuasaannya. Fahuwa aqdaru min kulli qadir. Maka Allah Ta'ala lebih kuasa dari setiap orang-orang yang berkuasa. Wa a'lamu min kulli alimin, dan Allah Ta'ala lebih berilmu ya, daripada setiap orang yang berilmu. Qala ta'ala wa huwal aliyyul kabir. Nah, ini juga makna al-kabir ya, maknanya adalah bahwasanya ya ketika kita bilang Allahu akbar, maka maknanya adalah Allah Ta'ala maha besar kekuasaannya. Dan tidak diartikan di sini Allah Ta'ala maha besar bentuknya. Jadi Allahu Akbar itu tidak diartikan bahwasanya Allah Ta'ala itu mempunyai jisim, mempunyai tubuh. Setelah itu tubuhnya ini jauh lebih besar dari segala sesuatu. Nah, tidak boleh diartikan kayak gitu. Makanya makna dari Allah Akbar ya, adalah Allah Ta'ala maha besar kekuasaannya. Dan orang yang meyakini bahwasanya Allah Ta'ala itu mempunyai tubuh, kemudian tubuhnya ini besar sekali, ya maka orang ini dihukumi keluar dari agama Islam. Ya. Allah Ta'ala maha suci daripada mempunyai ukuran. Nah, itu. Allah Ta'ala maha suci daripada mempunyai ukuran. Mau itu ukuran besar gitu, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Ataupun ukuran yang kecil, ataupun ukuran yang besar. Ya, semua jenis ukuran itu mustahil bagi Allah Ta'ala. Ini yang dikatakan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Ya, kata beliau, Ta'ala anil hudud. Ta'ala anil hudud. Allah Ta'ala maha suci dari ukuran. Ya, baik ukuran yang diketahui oleh makhluk ataupun tidak diketahui oleh makhluk. Baik ukuran yang besar ataupun yang kecil ataupun yang sedang. Ya, karena seandainya Allah Ta'ala membutuhkan kepada yang menjadikannya dalam ukuran itu, ya, seandainya Allah Ta'ala mempunyai ukuran, ya, maksud saya, seandainya Allah Ta'ala mempunyai ukuran, niscaya Allah Ta'ala membutuhkan kepada yang menjadikannya dalam ukuran tersebut. Dan kalau Allah butuh kepada selainnya, berarti Allah lemah. Dan sesuatu yang lemah itu bukan Tuhan. Ya, makanya mustahil ya bagi Allah Ta'ala mempunyai ukuran. Yang punya ukuran itu makhluk. Kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Ya, segala sesuatu Allah Ta'ala jadikan dengan ukuran tersendiri. Ukuran masing-masing. Nah, kayak gitu.
Makanya kalau ketika kita azan, ya kan? Ketika sholat, itu maknanya Allah Akbar, maknanya Allah Maha Besar kekuasaannya. Ini saya mau sedikit sampaikan tentang masalah ini ya, Allah Akbar. Ya, kebetulan kita lagi membahas masalah ini ya, dalam sholat takbiratul ihram itu kan kita harus benar bacaannya. Allahu Akbar. Nah, begitu. Jangan dipanjangin A-nya. Allahu Akbar. Maka jika dipanjangin A-nya dengan seperti itu, Allahu Akbar, maka sholatnya tidak terlaksana. Artinya sholatnya tidak sah. Karena ketika dia memanjangkan A-nya, itu maknanya sudah berubah. Ya, berubah gimana? Apakah Allah Maha Besar kekuasaannya? Nah, itu jadinya. Makanya sholatnya enggak sah. Sama juga semuanya kalau orang bacanya begini. Allahu Akbar. Dengan baknya dipanjangkan, maka sholatnya juga enggak sah. Karena apa? Karena maknanya berbeda. Jadi akbar itu dengan panjang. Ya, kalau dibaca panjang, itu kata akbar itu jamak, ya, kata jamak, ya, atau banyak. Mufradnya yang bermakna satu apa? Kabarun. Jadi kabarun akbar. Artinya apa? Gendang. Jadi kalau orang bacanya Allahu Akbar, maka maksudnya itu apa? Allah itu gendang. Makanya ya orang yang sholatnya kayak gini tidak sah sholatnya. Sholatnya tidak sah. Ya, sholatnya tidak sah. Kalau dibilang Allahu Akbar, sholatnya tidak sah. Bahkan kalau dia ngerti maknanya, dia tahu bahwa Akbar itu maknanya adalah gendang. Kemudian dia mengucapkan kata tersebut secara sengaja, maka orang ini dihukumi keluar dari agama Islam. Ya, keyakinan itu, perkataan yang rusak. Ya, paham ya? Dan ini penting ya untuk kita kasih tahu orang-orang. Ini dasar gitu ya, hal yang sangat dasar ini. Ya, cuma kalau didiamkan, maksudnya nggak dikasih tahu orang-orang makna yang hakikatnya, bisa-bisa nanti orang-orang akan memahami ya bahwasanya Allah Ta'ala, bahwasanya makna Allahu Akbar, Allah Ta'ala itu mempunyai tubuh dan tubuhnya besar sekali. Mungkin bisa begitu nanti orang memahaminya, makanya dijelaskan. Kemudian Al-Hafiz, mana Al-Hafiz? Ma'nahu al-hafizu liman yasha'u min asy-syarri wal adza wal halakati. Qala ta'ala wa rabbuka ala kulli syai'in hafiz. Nah, Al-Hafiz maknanya apa? Maknanya Al-Hafizu liman yasha. Maknanya Allah Ta'ala yang menjaga
hambanya yang ia kehendaki. Minasyarri, dari keburukan, wal adza, dan gangguan, wal halakati, dan kebinasaan. Qala ta'ala wa rabbuka ala kulli syai'in hafiz. Ya, dan Tuhanmu Maha menjaga segala sesuatu. Ya. Jadi kalau kita ini ya tidak terjatuh dalam sebuah keburukan, maka di sini berarti Allah Ta'ala yang menjaga kita. Kita terhindar dari kebinasaan, maka Allah Ta'ala yang menjauhkan kita dari kebinasaan itu. Demikian juga gangguan, penyakit. Ya, jika kita terjaga dari hal tersebut, maka yang menjaga kita itu ya adalah Allah Ta'ala. Ya, Allah Ta'ala yang menjaga kita dari hal itu. Ya. Dan kita perlu ingat bahwasanya sesuatu keburukan apapun yang tidak ditakdirkan oleh Allah Ta'ala untuk menimpa kita, maka keburukan itu tidak akan menimpa kita. Ya, kejadian apapun itu, ya, kejadian yang buruk itu tidak akan menimpa kita kecuali yang memang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala untuk menimpai kita. Jadi kayak gitu. Kalau terjadi sesuatu pada kita, ya sudah, itu memang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala untuk mengenai kita. Mau gimana lagi? Kan kayak gitu. Seseorang itu ya antara kayak kecelakaan ya. Kalau memang takdirnya celaka, ya mau sehati-hati gimana pun, ya mau sehati-hati seperti apapun, ya dia akan pasti celaka juga. Ya, contoh orang naik motor gitu kan, terus ambil jalan pinggir gitu, ya hati-hati ambil jalan pinggir, ternyata celaka juga. Celakanya apa? Kena sodok mobil dari belakang. Nah, contohnya lah ya, kena sodok mobil dari belakang. Maka hal ini itu sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala, sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Jika seorang itu tidak terjadi kecelakaan, sehat-sehat saja, dan semacamnya, maka di sini yang menjaga orang tersebut itu adalah Allah Ta'ala. Ya, makanya hendaknya kita itu pandai-pandai bersyukur kepada Allah. Ya, pandai-pandai bersyukur kepada Allah. Ya, kita dijaga oleh Allah. Ya, kita diberikan kesehatan oleh Allah. Ya, diberikan kaki yang sempurna, bisa berjalan. Diberikan tangan yang bisa kita gunakan. Diberikan mata yang bisa kita melihat. Berikan lidah sehingga kita bisa merasakan makanan. Nah, ini semuanya adalah nikmat dari Allah Ta'ala. Dan sampai sekarang kita masih bisa menggunakan kaki kita, menggunakan mata kita, menggunakan telinga kita, mulut kita, tangan kita. Ini semuanya karena Allah Ta'ala yang menjaganya. Menjaga mata kita sehingga masih bisa melihat, menjaga kaki kita sehingga masih bisa berjalan, menjaga tangan kita sehingga kita masih bisa gunakan.
Ya, menjaga telinga kita sehingga kita masih bisa mendengarkan, menjaga lisan kita sehingga lisan kita masih bisa berbicara. Lah ini semuanya yang menjaga hal tersebut, semua hal ini dijaga oleh Allah Ta'ala bagi kita. Makanya pandai-pandai bersyukur. Pandai-pandai bersyukur pada Allah Ta'ala. Ya. Allah Ta'ala Maha Kuasa untuk mencabut penglihatan kita. Allah Maha Kuasa untuk menghilangkan kaki kita, untuk menghilangkan fungsi tangan kita, fungsi telinga kita. Itu Allah Maha Kuasa. Ya, tapi hingga detik ini, hingga saat ini kita masih anggota tubuh kita ini masih dijaga oleh Allah Ta'ala dari hal-hal yang dari keburukan. Makanya di sini perlu disyukuri, harus dan wajib. Ya, wajib disyukuri. Nah, syukurnya gimana? Dengan tidak menggunakan anggota tubuh ini pada maksiat. Tidak menggunakan mata pada maksiat, tidak menggunakan kaki pada maksiat, lidah tidak digunakan untuk bermaksiat, telinga tidak digunakan untuk bermaksiat, kaki tidak dilangkahkan untuk menuju maksiat. Jadi kayak gitu, ini namanya syukur wajib. Itu namanya syukur wajib. Ya, kalau kita tidak mensyukurinya kita berdosa. Ya, kita diberikan lisan oleh Allah. Itu ya, itu nikmat itu. Diberikan lisan oleh Allah, itu nikmat. Dijaga oleh Allah lisan kita, itu nikmat. Hanya jangan digunakan untuk hal-hal yang dosa. Lidah itu namanya kayak mengadu domba, ya kayak membicarakan keburukan orang lain, ya mencaci maki orang. Nah, jangan digunakan untuk itu. Emangnya tidak takut apa? Kalau namanya nikmat lidahnya itu dicabut oleh Allah Ta'ala. Nah, makanya tidak takut. Ya, Allah Ta'ala Maha Kuasa untuk hal itu. Ya, Allah Ta'ala kuasa untuk menjadikan lidah seseorang itu langsung keluh, tidak bisa ngomong, itu kuasa, sangat kuasa sekali. Itu bukan hal yang sulit bagi Allah. Nah, bukan sesuatu yang sulit bagi Allah untuk mencabut nikmat lisan ini sehingga nggak bisa ngomong lagi. Ya, keluh, nggak bisa ngomong lagi, nggak bisa ngeluarin kata-kata. Nggak takut kayak dicabut nikmat itu. Nggak takut kalau namanya dikarenakan perbuatan maksiat lisan kita, kemudian apa, Allah mencabut nikmat lisan ini dari kita. Apa nggak takut itu? Nah, makanya di sini yang pentingnya bagi kita itu untuk menjaga nikmat Allah yang diberikan kepada kita, itu kita jaga. Kita syukuri. Syukurinya itu gimana? Tidak menggunakan nikmat itu pada maksiat. Jangan mikir ini dosa besar, ini dosa kecil, dosa yang kecil ya wes tak lakuin. Jangan mikir kayak gitu. Mikir, cara mikirnya gimana? Dipikir kita itu bermaksiat kepada siapa? Itu yang dipikir. Bermaksiat kepada Allah. Allah itu yang memberikan kita kesehatan, kesempatan, mata, tangan, kaki, hati, pikiran, akal, kepala, hidung, telinga, itu Allah Ta'ala yang memberikan kepada kita semua. Masa sudah semua kita diberikan kayak gini, kayak gitu, kayak gini, kayak gitu, gini, gitu. Kemudian kita masih bermaksiat kepadanya, menggunakan nikmat ini dalam kemaksiatan. Nah, itu. Baik. Yang terakhir ini al-muqit. Ya, al-muqit maknanya huwal muqtadir. Allah Ta'ala yang Maha Kuasa, wa huwa raziqul qut, dan Allah Ta'ala yang memberikan rizki makanan pokok. Ini makna yang kedua ya. Jadi yang pertama tadi al-muqtadir, Maha berkuasa. Kemudian yang kedua raziqul qut, Allah Ta'ala memberikan rizki makanan pokok. Qala ta'ala wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita.
Ya Allah Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya ini makna al-muqit. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. InsyaAllah Ta'ala di pertemuan selanjutnya kita lanjut di 40 nama yang ke-41 Al-Hasib, Al-Jalil, Al-Karim. InsyaAllah Ta'ala. Baik. Jika teman-teman ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Kalau tidak ada, kita tutup sampai di sini. Ya, semoga kita semuanya diberikan umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Mempunyai hajat, semoga hajatnya terkabulkan oleh Allah Ta'ala. Taib, kita tutup dengan tahlil, salawat dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yaitu ada pertanyaan. Bila mana ada seorang mengatakan ini nggak mungkin terjadi kalau kamu nggak ke sana. Ya, perkataan ini hendaknya dijauhi ya. Ya, hendaknya dijauhi yang kayak gini itu. Perkataan-perkataan kayak gini. Wallahu a'lam, apa yang dia pahami. Wallahu a'lam. Seandainya ya dia memahami bahwasanya hal itu, seandainya dia memahami itu perkataan tersebut, bahwasanya hal itu terjadi bukan dengan kehendak Allah Ta'ala, ya, maka ya orang ini dihukumi keluar dari Islam. Ya, cuma tidak tahu apa yang dia pahami. Kadang orang gini ya, yang kita jangan ini juga terlalu gegabah menghukumi seseorang dengan kufur. Kadang orang itu mengatakan suatu perkataan tanpa dia faham apa makna perkataan tersebut. Ya, makanya kalau kalau dia kayak gitu, ya, kalau dia kayak gitu pemahamannya, ya, memang maksudnya terjadi sesuatu itu bukan dengan kehendak Allah, ya dihukumi keluar dari Islam. Cuma apa yang mereka pahami, wallahu a'lam, saya tidak tahu apa yang mereka pahami dari perkataan itu. Ya kalau dipanjangin azannya Allah Akbar itu rusak itu azan itu. Ya azannya rusak itu. Nah kayak gitu. Baik. Karena ya itu maknanya tadi salah gitu kan. Pokoknya rusak adanya kayak gitu. Ya cuma istilahnya kalau azan itu kan sebenarnya itu ya untuk memberikan pengumuman al-i'lan, untuk memberikan pengumuman bahwasanya waktu sholat itu sudah masuk. Ya, itu fungsi azan. Ya, kalau namanya kita ada azan, ketika ada azan namanya, ya, kita kalau orang yang azan ini kita tidak tahu gimana orang ini, dia terpercaya atau tidak terpercaya, nggak tahu ini dari muraqabah atau bukan, maka kita jangan langsung ambil, tidak boleh kita langsung ambil kesimpulan, oh itu udah azan, ya sudah, ayo sholat langsung, nggak tahu siapa yang azan, masuk apa enggak waktunya, itu nggak bisa kayak gitu. Ya tunggu dulu, ya muraqabah dulu. Kalau emang orangnya itu azannya
orang yang terpercaya, artinya muraqabah, dari muraqabah ya silahkan ikuti, itu tidak masalah. Tiga bersaudara yang rumahnya itu berjajar 3, akhirnya ada yang kalah. Katanya ntar di Jawa itu ada istilah seumpama, ada 3 bersaudara. 3 bersaudara yang rumahnya itu berjajar 3 ya. Akhirnya ada yang kalah dari salah satunya. Contohnya, contoh yang satu sakit-sakitan atau meninggal. Saya tidak paham pertanyaannya ini. Apa pernyataan ini bisa dibenarkan? Sakit-sakitan atau meninggal? Saya kurang bisa memahami. Intinya gini ya, kalau ada di Jawa itu kayak primbon ya, ada primbon itu, maka primbon yang sejenis primbon ini itu jangan digunakan itu. Kayak primbon itu dia kadang begini kan, katanya ya enggak tahu saya bilang saya enggak menjawab pertanyaannya, saya enggak kurang paham pertanyaannya. Cuma saya terbersit masalah primbon. Apa namanya, kayak kalau pagi hari itu ngadep ke matahari, jalan ke arah timur, keluar rumah jam segini, mudah semacamnya itu, yang kayak gitu itu nggak usah digunakan itu, dan nggak usah ikut-ikutan kayak gitu. Jadi kalau semuanya gini ya, enggak apa-apa kalau seseorang itu masalah takbir, ketika dibilang begini, betul, saya baca lagi pertanyaannya biar lebih dipahami. Ketika mengangkat takbir, lafaz Allahnya dipanjangkan karena sedang membacanya di dalam hati, sahkah sholatnya? Ya sah. Jadi kok dia begini kan, Allahu Akbar, gitu kan, kayak gitu kan contohnya kan, Allahu Akbar, maka di sini tidak apa-apa, sah sholatnya, cuma ini masalah niat ya, saya kasih tahu sedikit tentang hakikat niat ya. Jadi hakikat niat itu kita berkeinginan untuk melakukan sesuatu bersamaan dengan perbuatan itu sendiri. Artinya begini, kita itu dalam berniat tidak diharuskan kita mengatakan, kita tidak diharuskan mengucapkan usolli fardhu arba'a rakaatin. Yang melafalkan niat dengan lisan kayak gini itu tidak diharuskan, walaupun memang ya banyak ulama yang mengatakan itu disunnahkan ya untuk membantu hati itu. Tetapi itu bukan sesuatu yang disyaratkan ya. Karena niat itu hakikatnya di hati. Itu yang pertama. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, demikian juga tidak disyaratkan bagi kita itu menjalankan lafaz niat di hati. Maksud saya apa? Tidak disyaratkan di dalam hati kita ketika kita sholat, kita bilang apa dalam hati kita? Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin namanya.
Jadi menjalankan kata-kata lafaz tersebut itu bukan suatu syarat ya dalam sholat itu. Yang penting sebenarnya apa? Ada niat dalam hati bahwasanya saya sekarang lagi melaksanakan sholat zuhur. Nah, itu sudah cukup. Ada niat kayak gitu dalam hati. Tidak perlu sebenarnya menjalankan lafaz niat dalam hati itu juga nggak harus. Saya kasih contoh lebih mendekat ya. Kayak orang puasa, kayak orang puasa di bulan puasa Ramadan contohnya, itu kan wajib niat, ya toh. Maka di sini ketika seorang itu berniat, ketika ada orang besok mau puasa, malam hari besoknya mau puasa, apa yang dia lakukan? Dia itu bangun malam jam 3, habis itu masak, habis itu makan. Nah, dia bangun malam-malam itu, kemudian melakukan hal kayak gitu itu kenapa itu? Tujuannya apa? Karena besok mau puasa Ramadan. Kan begitu. Maka hakikatnya ketika dia melakukan hal-hal tersebut, itu dalam hatinya sudah ada niatan untuk berpuasa di hari esok itu, puasa Ramadan. Makanya walaupun dia tidak mengucapkan nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala, itu enggak apa-apa. Itu sudah cukup. Cuma saya tegaskan lagi, bukan berarti itu enggak boleh ya. Ya, kalau bukan berarti kita tidak membolehkan bilang usolli fardhu zuhri atau nawaitu shauma ghadin, boleh diucapkan monggo, tapi itu bukan syarat itu maksudnya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tentang kalau hikmahnya saya tidak tahu ya. Kenapa kalau sholat Jumat dijaharkan? Apa hikmahnya? Kalau sholat zuhur kenapa tidak dijaharkan? Tidak dibaca keras itu maksudnya. Bacaannya. Kalau masalah hikmahnya saya tidak tahu itu kenapa. Apa hikmahnya saya tidak tahu. Cuma memang para ulama ya para ulama banyak menjelaskan apa saja sholat-sholat yang dibaca jahar di dalamnya, bacaannya dibaca keras gitu ya, didengar orang lain, dan sholat apa saja yang bacaannya itu tidak dibaca keras. Nah, itu memang banyak sekali para ulama yang menjelaskannya. Cuma kalau saya ditanya masalah hikmahnya, apa hikmahnya kok seperti itu, saya tidak tahu. Wallahu ta'ala alam, saya tidak tahu itu. Baik, saya kira kita cukupkan dulu sampai di sini. Barakallahu fiikum wa ahsanallahu ilaikum. Kita tutup dengan tahlil, sholawat, dan istighfar. Bentar. Ini apa ini? Dalam kitab Sirus Salikin bab sholat disebutkan bahwa niat melafalkan usolli, nggak paham saya. Iya. Jadi begini, memang makanya dalam para ulama itu memang menjelaskan ya dalam masalah niat, memang melafalkan niat itu para ulama bilangnya begitu. Jadi bentar. Ya enggak, memang begitu ya. Kalau masalah dalam masalah niat, para ulama itu dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya disunnahkan ya untuk melafalkan niat itu. Ya. Kenapa para ulama itu dalam fikih mazhab Syafi'i seperti itu mereka bilangnya. Alasannya kenapa kita mengatakan kayak gitu, kata para ulama,
liyusaidu al-lisanul qalbah gitu. Agar agar lisan itu membantu hati kita. Ya, agar lisan itu membantu hati kita, makanya disunahkan. Ya. Bentar. Kalau sampai tidak sah, saya belum pernah menemukan yang kayak gitu. Kalau sampai mengatakan kalau seumpamanya tidak sah kalau tidak mengatakan usolli, itu saya belum pernah menemukan yang kayak gitu. Belum pernah saya tahu itu. Coba di ini. Ya bisa dikirim ke saya. Di secara japri aja itu dikasih ke saya, monggo silahkan. Ya, silahkan kasih ke saya ya di nomor saya, nggak apa-apa, di WA aja. Nanti minta nomornya ke admin ya, atau saya tulis saja 08 12 8334 2842. Dikirim ke saya kitabnya ya. Saya mau lihat, mau tahu. Karena dalam madhab Syafi'i, dalam madhab Syafi'i itu seperti itu yang kita pelajari. Untuk kitabnya itu nanti ya, kalau mau yang kitab yang kita bahas itu yang Asmaul Husna, yang tadi yang minta kan kirim juga ke saya nomornya, nanti insya Allah saya kirim. Kita tutup dengan bacaan tahlil. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Iya, makanya saya bilang saya masalah ini monggo dikirim ke saya kitabnya biar saya juga pelajari gitu ya, karena yang saya pelajari kan kayak gitu ya. Ya emang ya pondok-pondok pesantren di Indonesia ya kebanyakan ya Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, seperti itu. Nah, cuma yang saya pelajari dalam madhab Syafi'i ya seperti itu. Ya, barangkali ada sebagian pendapat yang belum saya ketahui, makanya monggo dikirim saja nanti. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu anna kulla khair. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.